Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ditya Romansyah, kelas 11 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prompting AI for programming. Dalam era kecerdasan buatan AI, kita sering mendengar istilah prompting AI. Tapi apa yang sebenarnya dimaksud dengan prompting AI? Dan mengapa ini menjadi keterampilan yang penting bagi siapa saja yang ingin memanfaatkan AI secara maksimal? Oke, yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu prompting AI. Prompting AI adalah cara kita berkomunikasi dengan AI untuk mendapatkan informasi atau bantuan yang kita butuhkan. Semakin spesifik dan jelas prompt yang kita berikan, semakin akurat dan relevan jawaban yang akan diterima. Misalnya, jika kita ingin mengetahui tentang cuaca di Bandung, kita harus memberikan prompt yang jelas dan spesifik, supaya AI memberikan informasi yang lebih tepat. Bayangkan, Anda ingin tahu cuaca di Bandung. Apakah hari ini aman untuk jalan-jalan atau besoknya bisa jadi hujan? Nah, dengan AI, kita cukup layaknya bertanya ke teman. Pertama, bagaimana cuaca hari ini di Bandung dan bagaimana cuaca hari esok? Prompt ini spesifik dan lengkap. AI akan memberikan informasi detail untuk 2 hari, pagi, siang, sore, berdasarkan suhu, angin, dan kelembapan. Bahkan memberikan saran seperti bawa payung karena hujan ringan kemungkinan terjadi di sore hari. Nah, perbandingannya dengan prompt kedua yang bertanya singkat, cuaca di Bandung. Kalau kita hanya mengetik cuaca di Bandung, AI langsung tampilkan data cepat. Biasanya tabel perkiraan harian untuk seminggu berdasarkan suhu, kondisi langit, dan tren cuaca secara umum. Nah, ini contohnya. Di sini kita lihat bahwa ketika prompt kita detail, kiri dan kanan, AI memberikan jawaban seperti narasi. Tapi saat promptnya pendek, kanan, AI menyajikan cuaca dalam bentuk tabel mingguan. Jadi kesimpulannya itu tergantung kebutuhan. Jika ingin info harian dan detail, gunakan pertanyaan yang lengkap. Dan jika ingin ringkasan, gunakan pertanyaan yang singkat. Seperti itu saja. Mengapa prompting AI sangat penting? Pertama, karena dapat meningkatkan akurasi dan relevansi hasil. Prompting yang jelas dan spesifik membantu AI memahami konteks dan tujuan dari permintaan pengguna. Kedua, karena dapat memberikan kontrol pada pengguna dan developer. Dengan menyusun prompt yang efektif, pengguna dan developer dapat mengarahkan AI untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan nilai dan tujuan yang diinginkan. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Prompt yang tepat memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sejak interaksi pertama dan menghindari proses coba-coba yang memakan waktu. Keempat, dapat memaksimalkan potensi AI. AI seperti ChatGPT atau Gemini memiliki potensi besar, tetapi potensi tersebut hanya bisa dioptimalkan jika diberikan instruksi yang tepat. Prompting yang efektif memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kemampuan AI secara maksimal, baik dalam pembuatan konten, analisis data, maupun layanan pelanggan. Kelima, mengurangi kesalahan dan hasil yang tidak diinginkan. Dengan memberikan prompt yang jelas dan spesifik, kemungkinan AI memberikan hasil yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan harapan. Harapan dapat diminimalkan. Ini sangat penting dalam konteks profesional dan bisnis, di mana akurasi dan relevansi informasi sangat dibutuhkan. Keenam, dapat meningkatkan kreativitas dan variasi ide. Teknik seperti chain of thought
prompting dapat meningkatkan keragaman ide yang dihasilkan oleh AI. Misalnya, dalam pengembangan produk baru, penggunaan teknik prompting yang tepat dapat menghasilkan ide yang lebih beragam dan inovatif. Bagaimana AI memproses prompt? AI memproses prompt melalui beberapa langkah teknis utama, yaitu pertama, tokenisasi. Teks input dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut token, bisa berupa kata, subkata, atau karakter. Setiap token kemudian dikonversi menjadi representasi numerik atau embedding yang memungkinkan model memahami makna dan hubungan antar kata dalam konteks tertentu. Kedua, arsitektur transformer. Model menggunakan arsitektur transformer yang memanfaatkan mekanisme self-attention untuk menilai pentingnya setiap token dalam konteks keseluruhan prompt. Hal ini memungkinkan model untuk fokus pada bagian-bagian tertentu dari input yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan respon yang lebih tepat. Ketiga, pembangkitan respon berdasarkan probabilitas. Setelah memproses input, model menghasilkan respon dengan memprediksi token berikutnya berdasarkan probabilitas yang dihitung selama pelatihan. Proses ini berlangsung secara berurutan, token demi token, hingga respon lengkap terbentuk. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis prompting yang sering dipakai terutama dalam pengembangan perangkat lunak dan komunikasi dengan model bahasa. Yang pertama, yaitu Direction Instruction Prompting. Ini adalah gaya yang bertanya langsung dan to the point. Contohnya, seperti tulis artikel tentang manfaat olahraga bagi kesehatan mental. Kita langsung kasih perintah tanpa contoh. Nah, kelebihannya itu adalah cepat dan langsung. Tapi kekurangannya hasilnya kurang spesifik. Nah, yang kedua adalah example based prompting, yaitu memberikan contoh dulu lalu memberi perintah. Misalnya, contoh CTA untuk e-commerce dapatkan diskon 20% sekarang. Buat untuk aplikasi fitness. Nah, kelebihannya yaitu model jadi lebih paham format yang kita mau. Namun variasinya bisa terbatas. Selanjutnya, role based prompting. Kita meminta AI berperan sebagai seseorang, misalnya pakar, dokter, guru, atau ahli marketing. Contohnya, kamu adalah digital marketing expert. Jelaskan bagaimana pakai Facebook Ads. Nah, prompting ini memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks profesional, tapi bisa kurang akurat kalau perannya terlalu teknis. Yang terakhir adalah chain of thought prompting. Jenis ini cocok untuk tugas kompleks. Kita minta AI berpikir langkah demi langkah. Misalnya, jelaskan bagaimana riset keyword membantu SEO mulai dari definisi sampai ke implementasi. Jenis ini menghasilkan hasil yang lebih logis dan terstruktur, tapi AI butuh waktu yang lebih lama untuk menyusun jawabannya. Jadi, kesimpulannya, prompting AI dalam pemrograman bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi. Dengan praktik yang tepat, AI dapat menjadi mitra yang efektif dalam proses pengembangan perangkat lunak. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.